8-0, lalu Filipina 1-0, lawan Malaysia 0-0, dan terakhir penalti 7-6 melawan Thailand. Dia berani kontak panjang, nggak berani kayak katakan orang setahun semusim lah. Dia bisa kontak panjang. 2 tahun lebih kan biasanya. Dia punya tim proyeksi ke depannya. TV pertandingan Indonesia juga disetel kan? Kalau misalnya Indonesia lagi pertandingan? Iya, ada 2 TV, ESPN sama Ziggo Sport. Ya, artinya jadi sekarang tuh timnas kita jadi wajib ditonton oleh orang-orang Belanda. Sebenarnya agak nyayangin juga sih Bang, kayak ya benar kata lu, kayak kita kan tadinya mau pamer gitu kayak ke orang-orang, kayak contohnya aja ke Asia Tenggara lah, kayak pemain-pemain Malaysia, Singapura, Thailand gitu. Kalau kita bisa juga abroad. Vietnam ini kan tim yang selama ini menjadi sulit itu dikalahkan ya. Halo Sobat Koprol Bola, balik lagi di channel kesayangan kita semua, Koprol Bola, presented by Kopi Uang Mas dan KAF dan aku FIFA. Momentum di Timnas Indonesia, Piala AFF U23 Indonesia melangkah ke final, dan ada satu pemain yang benar-benar menjadi sorotan tajam media-media di Asia Tenggara. Siapakah itu? Tentunya akan kita bahas sebentar lagi bersama rekan-rekan setia. Dan juga ada tamu spesial Bang Ridho Maza. Selamat datang Bang. Halo. Luar biasa emang, stand up komedian ini emang selalu bawaannya happy ya kita ya. Dan ada Bang Rijaldi serta Pak Ferry Kodrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita membanggakan tentunya ya. Timnas Indonesia sukses melaju ke final Piala AFF U23 setelah menghancurkan Brunei dengan skor 8-0. Lalu Filipina 1-0, lawan Malaysia 0-0, dan terakhir penalti 7-6 melawan Thailand. Tapi ada satu pemain yang benar-benar di atas angin, yaitu Jens Raven. Jens Raven ini perlu diketahui ya, di top skor sekarang itu peringkat 1 dengan 7 gol, sisanya 2 gol semua. Dan tapi kita nggak fokus ke AFF-nya dulu, kita fokus ke Raven-nya dulu. Di awal musim, Raven pindah ke Bali United. Ada apa gerangan? Usia masih di bawah 23 tahun, tapi udah pindah ke Liga Indonesia. Silakan suhu. Kenapa dia pindah? Punya berapa derajat? Panas nih. Iya, artinya di usia yang 19 tahun ya kan, dia sebenarnya kan cukup Potensi juga, masih main di Drag 21 kan dia kan. Terakhir kan dari 20 kali penampilan dia cetak 6 gol, berarti kan masih oke lah. Artinya mungkin, kalau saya sih mungkin setelah melihat ada Johnny Jensen di sana, staf pasukannya yang rata-rata yang semuanya sertifikat kepelatihannya adalah UEFA Pro, artinya wah ini peluang dia untuk bisa mendapatkan pelatih bagus di suatu kompetisi. Itu mungkin ya. Kalau saya lihat dari situ ya. Jadi dia memanfaatkan tantangan baru nih. Jadi dia mau ke sebuah tantangan baru. Tapi yang saya bingung kenapa tantangan barunya kok diambil yang di Indonesia, Liga Indonesia ya. Usia masih 19 Fandi. Iya kan? 19 tahun kan masih Iya, gede siapa tahu. Kalau dari transfer marketnya yang saya dapat sih itu dia 2,61 miliar. Gajinya bos. Iya sih, iya ya. Ya kita nggak tahu gajinya. Dan dia di Bali dikontrak sampai 2028. Wah, lumayan lama ya. Panjang banget tuh. Panjang 2028. Artinya memang si Bali ini memang benar-benar nyecer bener nih pemain. Dijadikan aset kalimat klub ya. Tapi saya berharap atmosfer profesional ada di Bali ya. Tapi Fandi kok gini-gini mulu ngomong apa ya? Tapi untuk ukuran Liga Indonesia 3 tahun itu kontrak yang panjang loh. Lumayan panjang. Tapi ingat loh, Bali itu yang kita kenal memang klub yang berani kontrak panjang pemain. Iya. Bukannya pemain, pelatih pun semua. Teko semua. Ya kan? Bali ya. Bali. Dia berani kontrak panjang. Nggak berani kayak katakan orang setahun semusim lah. Dia bisa kontrak panjang. 2 tahun lebih kan biasanya. Dia punya tim proyeksi ke depannya. Bagus. Ya kan? Gitu loh. Makanya kan waduh, bukan duit sedikit buat kontrak 3 tahun. Raven pula. Iya, Jens Raven. Itu kan ya kayak tos-tosan kan kalau dia bagus. Tolong diartikan bahasa tubuhnya si Fandi tadi. Gatot ini, gatot. Tapi ini deh, balik lagi deh, terserah nih siapa yang mau jawab nih, soalnya agak panas nih nanya nih. Yakin nggak nih motivasinya dari Raven sendiri? Apa ada orang di balik layar nih? Ada orang di balik layar.
karena mungkin bagi saya bahwa Raven ini tidak sendiri. Dia pasti no free agent. Pasti ada agen ketika dia sudah bermain di menjadi naturalisasi. Ya pasti sudah ada agen yang bermain di sana lah. Ya kan pasti agen itu di Belanda sekarang dari informasi yang saya dapat ya Fandi, sudah banyak nih agen-agen di Belanda nih yang sudah berkeliaran untuk nyari-nyari pemain-pemain Belanda baik untuk di naturalisasi maupun di kontrak sini. Artinya sekarang nih Indonesia sepak bolanya menjadi magnet bagi Belanda untuk mencari kulus. Ya biasa profesional ya, artinya gitu. Nah, ya mungkin sekarang lagi rame nih gitu. Tapi menurut saya ini ada sedikit tanda kutip permainan agen lah. Ya, agen kan masih juga mau cari untung. Berarti Indonesia ini wangi ya? Wangi, lagi di Belanda lagi wangi. Soalnya gini, buat pemain-pemain muda. Yang ada di Belanda buat pemain di sini lagi wangi. Ya. Bahkan katanya ini di Belanda TV pertandingan Indonesia juga disetel kan kalau misalnya Indonesia lagi pertandingan. Iya, ada 2 TV, ESPN sama Ziggo Sport. Ya, artinya jadi sekarang tuh timnas kita jadi wajib ditonton oleh orang-orang Belanda. Dan ini catatan yang sangat bagus yang nggak pernah ada. Jadi kayak Belanda ini ada ada kayak ada 2 timnas di mereka kan, satu timnasnya yang Indonesia, Ronald Koeman, satu lagi yang Indonesia dianggap sebagai timnas mereka juga karena kan darah mereka ada di situ juga. Iya nggak? Tapi kalau dari lu Bang Rido nih, khusus buat lu nih Bang, lihat fenomena ya, Jens Raven nih masih muda ke Liga 1. Sebagai penonton awam nih, kita nih ya, kita penonton awam ya, ekspektasinya pemain diaspora datang nih, main di Eropa nih. Pamer lah ke negara sebelah elah lu main di Indonesia Liga Asia Tenggara lah, ujung-ujungnya kita sama. Gimana Bang? Sebenarnya agak nyayangin juga sih Bang, kayak ya benar kata lu, kayak kita kan tadinya mau pamer gitu kayak ke orang-orang, kayak contohnya aja ke Asia Tenggara lah, kayak pemain-pemain Malaysia, Singapura, Thailand gitu. Kalau kita bisa juga abroad main di luar juga, rupanya balik lagi kayak kemarin lagi kayak 2010 lagi orang-orang naturalisasi pulang ke Indonesia kan kayak sayang gitu. Iya nggak sih? Tapi entah siapa tahu dia Jens Raven ke Indonesia dijanjiin ayam betutu di Bali. Ternyata ayam betutu di Bali. Malah mukbang anjir. Lu mau main bola apa mukbang? Mukbang kalau main ceret. Aduh. Eropa absen. Ya kan masalah loh Fandi orang Eropa kan. Enggak banget lah Pak, masa absen karena nah gitu kan. Aduh. Tapi ini perlu kita ketahui juga ya, Jens Raven nih kita belum tahu ada berita atau apa. Kemarin terakhir cedera kan pas lawan Thailand ya, cukup diragukan tampil ya. Tapi di laga final. Kabar terakhirnya bisa. Bisa ya. Soalnya agak parah tuh, entah hamstring, entah metatarsal sampai dibopong kan. Tapi sore ini terakhir saya baca katanya sudah seperti bisa. Udah oke main dia. Udah oke aja. Soalnya bener-bener ini ibaratnya nih penggendong ulung nih timnas nih. Untuk timnas U23 kayaknya dia. Pemecah kebuntuan. Dia bener-bener nggak tahu lagi dah kenapa sih lu ke Liga Indonesia ya kan ada. Iya. Saya bener juga, saya sependapat sama tadi nih, sama Fandi, sama Rido, sependapat juga ya. Artinya lu dapat pemain muda bagus. Tapi kok lu mainnya kok di liga kita gitu, nggak keluar. Bukan berarti ini kita disclaimer ya, bukan berarti liga kita kurang baik, bukan. Justru saya ngomong, kenapa sih sama liga kita takut gitu dengan pemain bagus yang lagi berkembang, atau main di liga kita emang bagus. Gini Om Rizal, saya kan lama jadi wartawan, sejak tahun 88. Artinya gini loh Om Rizal, kita di kelompok umur itu selalu bagus, Om Rizal. Tapi begitu sampai pemain ini ke senior, ke klub, berubah semuanya Bang Rizal. Kenapa? Kan itu sekarang pertanyaan itu belum terjawabkan. Kenapa? Lingkungan kah? Apakah ada faktor apakah saya nggak tahu. Banyak loh Evan Dimas, ya kan, di kelompok umur luar biasa main, tapi begitu di klub ya kan menurun. Maldini Pali, wonderful timnya UFF 19 zaman 2013. Iya. Ilhamuddin. Diego Michel, ya kan, dia kan naturalisasi akhirnya kok mainnya kan juga di Indonesia juga. Kim Kurniawan. Kim Kurniawan kan gitu. Berarti Jim Levan ini akan jadi penerusnya ini. Semoga salah. Semoga enggak sih. Semoga jangan sih. Artinya gini, akan ada pemain bagus yang turun di Indonesia akan gratis turun. Enggak juga. Tadi kan saya tanya, tadi sebelum ini kan saya diskusi sama si Om Rizaldi. Om, suasana dengan maraknya pelatih asing di Liga Indonesia, semoga sesuatu yang kemarin itu terjadi, habit itu berubah sudah. Ya enggak? Jadi sekarang sudah profesional, menaikkan harkat martabat derajat Liga Indonesia. Semoga ya dengan pelatih asing gitu.
menurut saya. Aslinya mana dulu, Eropa apa Amerika Selatan? Kayaknya kalau saya pilih, saya boleh langsung. Ya, Eropa kan ya. Eropa. Karena Johnny Johnson Belanda kan? Iya. Ya, udah. Kita malah bahas pelatih asing. Aduh, ngeri. Ngopi dulu lah, Bos. Buset dah, seruan semangat merah putih untuk timnas Indonesia ya. Dari Kopi Uang Mas. Seger nih kopi. Parah, pakai U. Parah, U. Iya. Bang, lu kan tadi abis jalan-jalan, saran gua pakai kaf. Oh iya nih. Biar seger banget muka lu. Kaf nih, Cristiano Ronaldo pakai ini. Wah. Sama lu juga perjalanan jauh kan dari Parung Serap soalnya. Jauhan Parung, Mas. Minum aku Viva biar seger lagi ya. Iya. Oke, kita udah semoga ya kita berdoa nih dari Koprol Ball, semoga Raven bisa tampil benar ya di Vietnam, lawan Vietnam maksudnya, terus juga di Liga 1 performanya terus meningkat walaupun bisa dibilang penurunan kualitas liga ya. Maaf, sorry to say ya. Liga Belanda sama Liga 1 Liga Super League kita ya masih jauh Liga Belanda ya. Jauh lah. Ya jadi kita berharap ya suatu saat Raven bisa kembali abroad ya. Oke, kita langsung ke final. Timnas U23 lawan Vietnam. Kalau dari lu Bang Rido, eranya Vandenberg apa lebih baik daripada eranya STY? Kau mendang-mending nih, kau mendang-mending soalnya nih. Mendang-mending STY ya Vandenberg ya. Karena gayanya kalau Vandenberg sekarang ini ya, nyerang ya? Ya, nyerang. Penguasaan bola lah. Penguasaan bola, dia kan Belanda. Tapi karena gue seneng cara main Italia. Kayaknya STY sih gue. STY bro, STY gue. Nasio. Iya, kata Nasio, gue seneng main Italia. Pak, counter lah, Belanda punya ini. Italia kan bertahan, ya walaupun agak bosenin ya. Kan hasil akhirnya ngegolin. Betul. Capek nonton Italia. Iya sih. Tapi pengecualian sih, Euro terakhir yang Italia juara itu beda. Iya, Euro terakhir. Kata Nasionya hilang. Udah hilang sih katanya. Udah nyerang. Pelatih siapa? Udah nggak di Italia lagi dong. Betul, Mancini. Anjir. Gue suka Italia yang itu. Karena pelatihnya apa? Pelatih striker. Nggak mungkin striker mau Iya. Karena rata-rata Italia kan pelatihnya kok nggak pemain belakang, bertahan. Tapi kalau ngelihat permainan Indonesia waktu lawan Thailand ya, yang di babak kedua, ya kan, ketika kondisi pemain kita juga masih fit, sebenarnya kan Thailand sudah habis, kita masih bagus tuh. Artinya kan bermain menyerang kita benar-benar luar biasa gitu. Lihat permainan tik-taknya ya kan. Bagus sekali tuh kan sebenarnya. Tapi saya melihat agak kemarin ada perubahan permainan yang bagus Indonesia di babak kedua tuh. Sebenarnya gol Raven ini sebenarnya tinggal nunggu aja sebenarnya sih. Nunggu waktu ya. Waktu aja kan itu ada momen tendangan bebas atau penjuru pun ini akan jadi momen menurut saya. Tapi memang waktu itu Indonesia sudah menguasai jalan pertandingan. Ya. Tapi kalau di pertandingan lawan Thailand kemarin ya Bang Rijaldi ya, ada momen yang benar-benar gua notice itu begitu pergantian pemain, di mana Ferrari sama Brandon Shinneman itu center back loh, dijadiin pemain depan. Itu kenapa itu Vandenberg itu? Jadi menurut saya sih itu bukan hal yang baru. Kayak kemarin kasusnya Rizky Ridho kan gitu juga kan? Enggak, Persib Surut enggak ekstrim. Kan Bagot. Bagot. Yang ekstrim itu adalah Hamka Hamzah center back jadi striker itu. Iya, pernah juga. Itu Jadi terjadi. gini Om, kadang-kadang gini, pelatih itu punya berpikir gini. Rata-rata pemain belakang itu kan dengan punya postur tinggi. Iya. Untuk mengejar gol itu kita butuh. Apalagi kemarin kita mengandalkan Bola mati. bola dari Kanan kiri. winger, ya kan? Bola terus pas angkat, itu kan butuh striker yang bisa heading bagus dengan postur tinggi badan. Lemparan Robby Darwish dari luar itu perlu. Iya. Makanya kenapa? Ya nggak salah kalau kemarin pelatih dorong itu ke striker. Emang itu jurus kunci udah. Kalau bola begitu. Jurus kunci meskipun di luar pakem Iya, ya. walaupun pakem. Main bola bagus tapi kalah kan jelek. Ini kan jelek tapi menang bagus. Nah, gitu. Tapi kalau berdasarkan statistik nih, Vietnam bukan tim yang benar-benar solid di lini pertahanan ya. Terbukti ini di Vietnam kebobolan lawan Kamboja. Walaupun menang 2-1. Terus juga lawan Filipina yang kita di pertemuan kemarin menang 1-0. Vietnam juga kemasukan 1. Ini bukan tidak mungkin Indonesia bisa mencetak gol. Tapi apa sudah sekokoh itu lini pertahanan Indonesia untuk membendung timnas Vietnam?
Kemarin aja gol blunder juga kan, yang lawan Thailand kemarin. Lawan Thailand itu lebih kepada ini sih, proses scrimmage yang emang Indonesia udah nyerang terus-terusan ya, itu yang ketika diserang balik mereka nggak siap kan? Itu yang seperti dikatakan Pak Ferry, emang tinggal nunggu waktunya golnya aja itu pas Raven itu ya. Jadi pemain kunci di laga final nanti siapa? Saya pemain Persib. Robi Darwis. Robi Darwis ya. Yang mana? Kakang Rudianto back. Kakak. Robi Darwis, Kakang, apa lagi pemain Persib itu? Udah. Dua itu. Bukan. Yang starter, yang rookie start. Gelandang. Rehan. Robi Darwis kemarin jadi pemain tengah, Pak. Iya. Robi Darwis ya. Robi Darwis. Yang lemparan ke dalam kan? Iya. Ya, Robi Darwis. Lu siapa, Bang? Sama sih Robi Darwis juga sih soalnya. Robi Darwis. Iya, tengah. Kalau kita lihat dari 3 pertandingan kemarin, kunci tengah Iya, ya. Robi Darwis, karena dia yang bekerja. 3 loh, Van. Ya, kalau saya punya pendapat sendiri, Ya, nggak apa-apa. walaupun kalah tidak apa-apa. Lu siapa, Bang? Gua Rehan Hanan. 120 menit main lari kagak berhenti tuh orang. Tapi emang gue liat ada di story Robi Darwis kan ngademin aja nih sama Rehan Hanan, sama Donitri, sama Kakang, itu udah adem banget ya. Cuma menurut gue sih Rehan Hanan salah satu pemain kunci yang ada di timnas Indonesia saat ini. Karena bener-bener gimana ya, dia 120 menit loh ngepres. Rehan Hanan nomor 8 ya? Nomor 8. Gila itu orang. Robi Darwis pun bermain di lini tengah solid banget. Cuma kan pelengkap untuk kedepannya si Hanan. Berarti ya di Koprol karena saya kalah voting, pemain kuncinya Robi Darwis ya. Iya. Gak apa-apa, namanya jajak pendapat ya. Oke, apa ya? Kalau dari Pak Ferry nih, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Gerard Vandenberg nih supaya mendukung mentalitas pemain Indonesia, karena bukan rahasia umum lah, timnas Indonesia selalu underperform di laga final. Iya, kalau saya bilang sih bahwa Vietnam ini kan tim yang selama ini menjadi sulit itu dikalahkan ya. Termasuk di era Sintayong. Termasuk sulit dikalahkan karena dulu kan sama-sama Korea pelatihnya kan. Iya. Ya kan, dan jadi pesaing gitu. Artinya bahwa tetap harus menjadi motivasi besar bahwa setelah kita menaklukkan tim yang notabene terbaik di Asia Tenggara, Thailand, harusnya kita sekarang bisa dong menaklukkan tim yang kedua terbaik di Asia Tenggara kan, Vietnam. Artinya ini udah tinggal selangkah lagi kita juara ya kan, dan jangan disia-siakan lah maksud saya gitu. Jangan disia-siakan. Iya, momentum ini nggak datang 2 kali nih. Apalagi satu, kita main di kandang sendiri kan, ya kan, pasti kan masyarakat Indonesia ingin ada juara di sini kan. Betul. Itulah maksud saya. Dan ini momentum kebangkitannya setelah kita di era Sintayong U23 membuat sesuatu yang fantastis di Piala Asia kan. Nah, sekarang ini itu kan jadi label sudah bahwa U23 kita bagus nih. Masa sih di kelas AFF kita nggak bisa? Menurut saya itu harus jadi motivasi sih menurut saya. Dari lu, Bang? Ya hampir sama sih sebenarnya kan. Ya kita kenal Vietnam ini kan tim yang biasanya menjadi momok buat kita. Ya kita berharap sih saat ini momen, harusnya sih momen. Dengan berapa kali partai pertandingan itu kita lihat kita bisa menguasai sebagian pertandingan kan. Ball position kita selalu menang gitu kan. Artinya ya ini tuh waktunya Indonesia menunjukkan, apalagi tadi itu di rumah sendiri ya, menjelang 17 Agustus momen ya. Bang, lu jadi Gerard Vandenberg, apa yang lu omongin ke Kadek buat nyemangatin? Orang Vietnam nyebelin, ayo mulai. Orang Vietnam tuh nyebelin. Iya, netizennya nyebelin juga. Malu, iya sih. malu, woi aib. Ayo. Jadi Vandenberg tuh. Ya, kalau gue gitu sih. Kalau gue gini, woi itu pada beli tiket, masa iya kalah sih bos? Ya, kalau gue gitu. Malu kali. Atau pakai ini aja, hipnotis aja, bilang kita Spanyol kemain. Apa tahu kan kayak hipnotis. Jangan kita Belanda runner up nanti ujung-ujungnya ya budaya Belanda pusat. Jangan, Spanyol bener ya, paling bener tuh ya, Spanyol. Kalau kata teman saya gitu tuh, ada stand up komedian juga namanya Tori. Cara nyemangatin pemain Indonesia gitu, kita Spanyol
Spanyol, kita Spanyol, kita Spanyol. Rahmat Arjuna kamu ke Yamal. Kayak gitu. Terus Jess Raven kan, striker Spanyol karena siapa sih? Sekarang siapa ya? Pemain tengah aja ya. Ya udahlah, lupakan itu lah. Pokoknya kamu kayak Yamal, Gocekan kamu kayak Yamal. Oke, prediksi skor deh sebelum kita tutup. 2-1 Indonesia. Siapa yang ngegolin? Siapa tuh? Robi Darwis sama nomor 8 tadi siapa? Hanan. 1-0 Raven. 1-0 Raven. Iya. 2-1, 1-0. Ya mau nggak mau. 2-0. Kok be? Udah 2-1, 1-0. Gua berapa? Terus 0-0 penalti. Itu siapa bikin gol? Hah? Siapa? Kalau ya jam Raven lah, kalau dia main dia bisa jadi Gua Iya, ragukan Raven karena dua. Yang kedua, cedera. yang kedua bisa jadi kalau gue sih lihat ya itu Robi Darwis. Robi Darwis. Masuk dengan jarak jauhnya kan. Ya udah, gua 1 sama deh. Sampai adu penalti, Sampai tapi adu- Indonesia menang. Respect penonton dong. Kita nonton sampai 100 berapa puluh menit. Yang penting Indonesia menang. Deg-degan mulu Bang. Penalti lagi. Oke, gimana penonton Koprol Bola? Podcast kita hari ini semoga Timnas Indonesia menang, Jens Raven bermain full dan juga mencetak gol lagi untuk Timnas Indonesia dan pastinya Indonesia membawa kita juara di Piala AFF U23. Terakhir kata-kata hari ini, Bos. Ya, tidak penting menang, yang penting kalian ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you Bang Rido ya.